Guys, bentar ya, gara-gara mata gue kayak agak merah gitu. Jadi gue harus tetesin dulu obat tetes mata karena gue pakai soft lens. Tuh yang minus, karena kalau misalnya gue nggak pakai soft lens kayak nggak jelas gitu loh gue liat ke kameranya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Salsabila Desasari Channel. Makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini aku akan bahas lagi di segmen Minimalism Indonesia. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten-kontennya, kalian bisa langsung like dan juga komen. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian agar makin banyak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian atau orang-orang terdekat kalian yang menerapkan gaya hidup minimalis. Nah, buat kalian yang baru banget menemukan channel ini, kalian nggak tahu apa itu tentang minimalis dan gaya hidup minimalis, kalian bisa langsung aja cek di playlist aku Minimalism Indonesia buat tahu apa sih itu gaya hidup minimalis, terus tentang konten-konten tentang minimalis juga, seperti dampak misalnya kalau misalnya kalian punya banyak barang, terus dampak-dampak negatif kalau misalnya kalian gak menerapkan gaya hidup minimalis, terus juga tentang decluttering barang, memilah-milah barang yang masih kalian pakai sama yang enggak, dan sebagainya. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang tanda kalau misalnya kalian udah harus menerapkan gaya hidup minimalis. Dan kalian harus menerapkan gaya hidup minimalis ini step by step dalam hidup kalian. Karena kalau misalnya kalian udah rasakan tanda-tanda negatif yang kalian rasakan dalam hidup kalian ini, tandanya kalian harus merubah gaya hidup kalian. Oke, jadi tanda yang pertama yaitu dari segi finansial atau perekonomian, yaitu kalian nggak punya dana darurat, kalian nggak punya uang tabungan, kalian nggak punya uang simpanan buat kalian di masa depan. Nah, kalau misalnya kalian merasakan hal ini, alias kalian nggak punya tabungan, kalian nggak punya dana darurat atau uang simpanan untuk kalian di masa depan, itu tandanya kalian harus menerapkan gaya hidup minimalis, di mana kalian harus mensortir dan memilih juga barang yang kalian memang butuhkan atau hanya sekedar kalian inginkan aja. Nah, kalau misalnya kita tahu nih apa aja barang-barang yang misalnya kita emang butuhkan buat bulanan atau buat harian, dibanding sama kita mengutamakan keinginan kita dibanding kebutuhan kita, otomatis pengeluaran kita per bulannya atau per harinya itu kan pasti lebih berkurang. Dan kalau misalnya pengeluaran kita lebih berkurang, otomatis apa yang kita harusnya, uang kita yang harus kita keluarkan itu otomatis jadi kita bisa save gitu kan, jadi kita bisa tabung juga. Nah, maka dari itu penting banget basic pengetahuan tentang hidup minimalis, dimana kita harus tahu prioritas kebutuhan dalam hidup kita ini, barang-barang yang kita butuhkan itu apa aja, dibanding kita harus selalu memenuhi keinginan kita dari per harinya atau per bulannya. Karena kalau misalnya kita memenuhi keinginan kita terus, itu nggak akan ada habisnya. Karena yang pertama, misalnya dari fashion itu nggak akan ada habisnya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Terus juga misalnya barang-barang yang unik-unik, gadget segala macam, itu nggak akan ada habisnya. Itu adalah pengendalian dalam diri kita, gimana kita mengatur pengeluaran kita per bulannya. Nah, basic-basic minimalis yang dimana kita udah tahu nih prioritas kebutuhan kita sama keinginan kita, disitulah kita bisa menyisihkan uang untuk dana darurat pegangan kita atau tabungan kita di masa depan. Karena jujur aja kita kan lagi di masa pandemi kayak gini kan, dimana perekonomian segala macam semuanya itu menurun, pendapatan per orang yang berkurang, atau bahkan banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar save money, kita harus pintar-pintar memilah-milah lah gimana cara kita untuk survive, gimana cara kita untuk bisa ke step selanjutnya, gimana cara kita, dimana kalau misalnya kita punya pekerjaan nih, mengatur uang sebaik-baiknya yang kita bisa. Dan untuk masalah bagaimana manajemen pengaturan pengeluaran uang per bulannya itu, aku juga masih banyak belajar dari YouTube. Karena jujur aja aku juga masih banyak cheat day-nya segala macam. Tapi sementara ini nih, sejauh ini yang aku terapkan dalam kehidupan aku, dalam manajemen finansial aku, yaitu 4-3-2-1 atau 40-30-20-10. Dan untuk rinciannya aku bakal taruh di sini aja karena aku juga takut
salah ngomong segala macam, karena aku jujur gak ahli tentang masalah finansial juga. Aku masih banyak belajar, tapi karena aku masih banyak belajar juga, aku juga mau sharing ke kalian apa yang aku terapkan ini baiknya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kalian punya saran lebih baik untuk finansial aku, manajemen finansial aku, kalian bisa komen juga di bawah. Tanda selanjutnya, kalau misalnya kalian udah harus menerapkan gaya hidup minimalis, yaitu kalian punya banyak banget barang-barang yang gak kalian pakai tapi masih kalian simpan di box penyimpanan kalian, atau di lemari kalian, atau di tempat yang kalian punya. Itu tandanya kalian harus udah menerapkan gaya hidup minimalis. Kita ini hidup ini, kalau menurut aku, kita harus saling berbagi juga. Kita harus bersyukur juga sama apa yang kita miliki. Kamu tahu kalau misalnya kita udah merasa cukup, hidup kita tuh bakal aman-aman aja. Nah, makanya harus kita tingkatkan juga rasa bersyukur kita terhadap apa yang kita miliki. Nah, karena kalau misalnya kita udah rasa bersyukur kita tinggi terhadap apa yang kita miliki, so kita merasa cukup dengan apa yang kita punya juga. Jadi kita tuh lebih menghargai barang-barang yang kita punya, dan kita bisa memaksimalkan fungsi dari barang itu juga. Kalau misalnya barang itu misalnya belum rusak, kalian nggak perlu beli barang itu lagi dengan alasan karena misalnya warna yang lain itu lebih lucu, atau misalnya yang ini tuh lebih fungsinya tuh lebih canggih segala macam, sementara barang yang sebelumnya itu masih bisa berfungsi dengan baik. Guys, ini merah nggak sih? Gue kayak aduh, kalau pakai soft lens tuh ada aja dramanya. Nah, kalau misalnya kalian merasa kalau apa yang kalian punya itu dan kalian selalu merasa kurang, itu tandanya kalian kurang bersyukur sama apa yang kalian miliki. Peningkatan rasa syukur ini menurut aku cukup penting, karena dimana kita bisa merasakan dan menghargai apa barang-barang yang kita miliki. Karena kadang apa yang kita miliki itu bisa jadi suatu hal yang berharga banget gitu buat orang lain. Karena aku jujur pernah merasakan itu. Nah, tanda yang selanjutnya, kalian selalu pengen ngikutin tren pada zamannya. Kayak misalnya waktu itu ada vest, terus kemudian ada kayak yang baju, terus ada tank topnya segala macem. Itu kan tren-tren zamanan gitu, seasonal gitu. Nanti pada saat di masa depan atau misalnya beberapa bulan lagi, belum tentu itu barang adalah barang yang tren di bulan itu. Nah, kalau misalnya kalian punya keinginan seperti itu, baiknya kalian kurangi. Ini bukannya sama sekali nggak boleh ya. Bahkan untuk aku sendiri, aku masih kadang-kadang masih beli barang-barang semacam itu gitu. Cuma aku kurangi aja dari aku yang dulu. Kalau misalnya aku yang dulu itu kan emang kayak kalau misalnya ada barang baru nih, aku pasti cepet gitu, gercep banget. Bahkan sebelum orang-orang pakai tuh aku udah kayak aku harus pakai duluan nih gitu. Tapi karena aku menerapkan gaya hidup minimalis dan aku nggak mau terlalu banyak wasting money, nah dibanding uang yang kalian pakai hanya untuk kesenangan sesaat aja atau beli barang-barang yang cuma seasonal aja, lebih baik uang itu kalian puterin aja. Misalnya kalian buka usaha, atau misalnya kalian main saham, atau misalnya kalian melakukan hobi kalian yang dimana hobi kalian itu bermanfaat gitu buat diri kalian, yang nggak cuma menghabiskan uang aja tapi nggak ada feedback baiknya ke kita. Nah, kalau menurut aku sih, aku sendiri menerapkannya lebih seperti itu. Atau aku misalnya lebih kalau misalnya aku nggak terlalu pengen banget, ya aku lebih baik save uangnya itu, aku tabung uangnya itu, atau aku beliin sesuatu, atau aku buka usaha yang dimana nanti usahanya itu bakal ada feedback baik ke aku sendiri, dan aku bakal bisa merasakan keuntungannya juga. Oke, jadi cukup segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian tentang tanda-tanda kalau misalnya kalian udah harus menerapkan gaya hidup minimalis. Nah, sebelum kalian merasakan dampak negatif yang lebih jauh, baiknya kalian udah menerapkan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, step by step penerapan gaya hidup minimalis. Kalian bisa tonton terus di video aku di channel aku Salsabila Disasari untuk lebih lanjutnya. Dan stay tune terus buat next video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. And thank you.